kembali dari seorang akuntan yang diculik. Lalu kita diperkenalkan Malenkov. Malenkov bilang bos dari akuntan tersebut punya hutang ke dia dan dia berencana mengambilnya sendiri di berangkas. Lalu sang akuntan disuruh membukanya. Ternyata saat dibuka isinya kosong. Malenkov yang marah pun menelpon bos sang akuntan dan bilang dia baru saja datang ke kantornya, tapi berangkasnya kosong. Jadi Malenkov membunuh sang akuntan sebagai peringatan. Scene pun beralih ke Brian yang sedang memberikan hadiah untuk ulang tahun Kim. Sementara itu, Kim sangat shock karena ternyata dia sedang hamil. Tiba-tiba, Brian datang ke tempat tinggal Kim. Kim yang sekarang tinggal bersama pacarnya Jimmy. Karena Kim merasa hadiahnya terlalu kekanak-kanakan, Brian membawanya kembali dan pergi dari sana. Tiba-tiba, Lenore menelpon dan menanyakan tentang hadiahnya. Lalu Brian mengundang Lenore untuk datang ke rumahnya untuk makan malam. Di sisi lain, Kim terlihat belum siap memiliki anak. Malam harinya, Lenore datang dan mereka berbincang-bincang. Hubungan Lenore dengan suaminya Stuart masih buruk seperti di film kedua. Lenore sangat terpuruk dengan hubungannya dan dia mulai memikirkan Brian. Mereka berdua akhirnya berciuman. Setelahnya, keduanya merasa canggung. Lalu Lenore berpamitan pulang. Sebelum pulang, Brian memberikan sebuah kunci apartemennya dan bilang dia ada tugas beberapa hari. Jadi, kalau Lenore butuh tempat menyendiri, dia bisa datang ke apartemen Brian. Brian pun seperti biasa bekerja sebagai bodyguard orang kaya. Tiba-tiba, Kim menelponnya untuk bertemu besok. Keesokan harinya, Kim berencana cerita tentang kehamilan. Tapi di belakang Brian, ada anak kecil yang nakal dan Brian bilang anak tersebut akan jadi masalah suatu hari nanti. Karena hal itu, Kim tidak jadi cerita tentang kehamilannya. Malam harinya, Stuart, ayah tiri Kim, datang. Stuart meminta Brian untuk tidak menemui Lenore lagi. Dan Brian menerimanya. Stuart pun berpamitan pergi karena dia akan pergi ke Las Vegas. Keesokan harinya, Brian mendapat pesan dari Lenore untuk bertemu. Tapi saat dia datang, Lenore sudah meninggal dan polisi tiba-tiba datang. Tapi Brian langsung melumpuhkan dua polisi tersebut dan pergi dari sana. Dia pun dikejar beberapa polisi. Untungnya, dia berhasil kabur lewat jalan rahasia. Brian pun bingung dengan apa yang terjadi. Dia pun menghubungi Kim dan bilang kalau ibunya meninggal. Ibunya dibunuh seseorang di apartemen Brian. Brian berencana mencari siapa pelaku sebenarnya. Lalu kita diperkenalkan Sersan Frank Dotzler. Anak buahnya cerita kalau ada telepon masuk dari nomor tidak diketahui yang mengaku Lenore. Lenore berteriak ada seseorang yang akan membunuhnya, dan saat polisi masuk ke sana, mereka melihat Brian dan Lenore yang sudah meninggal. Lalu Frank memeriksa tempat Brian menghilang dan menemukan jalan rahasianya. Sementara itu, Brian pergi ke tempat rahasia lain dan mengambil beberapa peralatan. Di sisi lain, Frank menginterogasi Stuart dan menanyakan hubungan Brian dan Lenore. Stuart cerita istrinya mulai menyukai Brian lagi. Tiba-tiba, Kim datang dan bilang kalau ayahnya bukan pelakunya. Yang dia tahu, ayahnya sangat mencintai ibunya dan gak mungkin melakukan hal tersebut. Stuart pun pergi ke rumah sakit untuk melihat mayat istrinya. Dia cerita beberapa tahun yang lalu saat Brian menyelamatkan keluarganya di Paris dan Istanbul, Stuart curiga Brian punya banyak musuh. Tapi yang dia percayai, Brian orang baik dan gak mungkin melakukan pembunuhan. Sementara itu, Brian masuk ke ruang mayat dan melihat mayat istrinya untuk mengambil beberapa sampel rambut. Di sisi lain, Frank mencari latar belakang Brian tapi tidak menemukan apapun. Anak buahnya percaya Brian seorang mata-mata. Tapi karena belum ada bukti siapa pelakunya, Frank tetap berusaha untuk menangkap Brian. Scene pun beralih ke Brian yang sedang mengunduh data GPS dari mobil Lenore. Setelahnya, dia memeriksa data tersebut dan tahu kalau Lenore berhenti lama di sebuah pom bensin. Brian pun pergi ke sana dan menyamar sebagai polisi.
Dia menanyakan tentang Lenore ke salah satu pekerja di sana. Tapi karena tidak mendapatkan jawaban, dia memeriksa CCTV. Tapi di luar, polisi juga mencari informasi di sana. Brian pun mendapatkan petunjuk kalau Lenore diculik seseorang yang punya tato di tangannya. Tapi, para polisi tadi sudah menodongkan senjata mereka. Akhirnya, Brian tertangkap. Di tengah jalan, polisi tersebut menghubungi Frank dan bilang kalau dia dengan mudah menangkap Brian. Tapi Frank meminta mereka berhenti karena dia percaya Brian pasti punya rencana lain. Dan benar saja, setelah Brian melepaskan borgolnya, dia menghajar polisi di mobil tersebut dan mengambil alih kemudinya. Karena Brian melawan arah, dia mengakibatkan kecelakaan parah. Kesempatan itu digunakannya untuk kabur. Lalu Brian meretas data polisi. Tapi di saat itu juga, dia dikejar lagi oleh polisi. Singkat cerita, Brian berhasil kabur. Lalu dia menelpon Frank. Brian meminta waktu 2 hari untuk menangkap pelakunya. Tapi Frank bilang dia harus menjalani tugasnya untuk menangkap Brian. Ternyata, saat meretas data polisi tadi, Brian mengirimkan rekaman CCTV-nya. Frank pun memeriksa rekaman tersebut dan meminta anak buahnya mencari penculik tersebut. Sementara itu, Brian menemui Sam. Brian meminta Sam menganalisa data di telepon Lenore dan sampel rambut milik Lenore. Keesokan harinya, Sam datang ke pemakaman Lenore dan bilang ke Kim kalau ayahnya akan menemuinya. Besoknya, Kim datang ke sebuah minimarket, tapi dia dibuntuti seorang polisi. Kim pun dapat pesan untuk meminum sebuah yogurt. Setelah meminumnya, dia pergi ke kampus. Tiba-tiba, Kim pergi dari kelas karena merasa mual. Sementara itu, Frank yang datang ke minimarket tersebut tahu kalau yogurt tersebut sudah dicampuri obat. Lalu dia cepat-cepat pergi ke kampusnya Kim. Di sisi lain, Kim yang baru saja masuk ke toilet dihampiri Brian. Brian memeriksa penyadap di baju Kim dan memberikan obat penawar ke Kim agar dia tidak mual lagi. Di toilet tersebut, Kim akhirnya cerita kalau dia hamil. Brian langsung shock mendengar hal tersebut. Brian bilang dia harus fokus menyelesaikan kasus ini dulu. Kim pun cerita dia curiga ke Stuart karena Stuart merasa ketakutan dan menyewa beberapa bodyguard. Sementara itu, di luar, Frank datang bersama beberapa polisi. Brian pun meledakkan granat untuk membuat kegaduhan agar dia bisa kabur dari sana. Di sisi lain, Stuart pergi ke Malibu dengan membawa beberapa uang sambil dikawal bodyguard. Di tengah jalan, Brian berencana membuntuti Stuart, tapi anak buah Malenkov datang dan menabrak mobil Brian sampai jatuh ke jurang. Lalu, mereka melemparkan granat. Untungnya, Brian berhasil selamat dan menumpang mobil lain. Dia pun sampai ke minimarket dan membunuh anak buah Malenkov. Setelahnya, Brian menangkap Stuart dan mulai menyiksanya. Brian menanyakan kepada siapa orang-orang Rusia yang tadi bekerja. Akhirnya, dia tahu kalau orang-orang Rusia tadi bekerja untuk Malenkov. Nah, jadi bos yang punya hutang di awal film ini tadi ya Stuart ini. Malenkov lah yang membunuh Lenore karena Stuart tidak membayar hutangnya. Brian menanyakan kenapa dirinya jadi ikut difitnah. Karena ternyata Stuart cerita ke Malenkov kalau Brian mantan mata-mata. Jadi Malenkov takut Brian akan mencarinya dan membunuhnya, makanya dia menjebak Brian. Lalu Brian takut Malenkov mengincar Kim. Brian pun langsung pergi ke rumah Stuart dan membawa Kim pergi. Shin pun beralih ke markas Brian. Brian meminta Stuart cerita tentang Malenkov. Akhirnya, Stuart cerita kalau Malenkov dulu adalah seorang prajurit Rusia yang tangguh. Tapi sekarang, Malenkov ada di dunia bawah. Dulu, Stuart dan Malenkov berbisnis senjata. Tapi di bisnis terakhir, dia gagal menjual senjatanya. Makanya Stuart punya hutang ke Malenkov.
Lalu Brian meminta Stuart menelpon Malenkov. Stuart bilang dia punya uangnya dan meminta bertemu dengan Malenkov. Malenkov memintanya bertemu di apartemennya, tapi apartemen tersebut punya keamanan yang sangat ketat. Brian dibantu Sam mulai masuk ke apartemen tersebut. Brian dengan mudah membunuh satu persatu anak buah Malenkov. Lantai demi lantai dia datangi dan membantai semua anak buah Malenkov. Akhirnya, dia berhadapan dengan Malenkov. Tapi Brian berhasil dipojokkan. Untungnya, dia bisa membalikan keadaan dan menembak Malenkov. Anehnya, Malenkov malah menanyakan siapa sebenarnya Brian. Ternyata, mereka berdua dijebak oleh Stuart. Dalang dari semua ini adalah Stuart. Sementara itu, Stuart menembak Sam dan membawa pergi Kim dari sana. Tiba-tiba, polisi datang ke gedung tersebut. Tapi yang polisi lihat cuma mayat anak buah Malenkov. Sementara Brian berhasil kabur dari sana. Di tengah jalan, Frank menelpon Brian dan ngasih tahu kalau sebelum meninggal, istrinya sudah diasuransikan 12 juta dolar. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Stuart. Uang asuransi milik Lenore itulah yang akan digunakan Stuart untuk membayar hutangnya ke Malenkov. Supaya tidak dicurigai sebagai tersangka, Stuart menjebak Brian. Nah, di malam saat Stuart ke rumah Brian, sebenarnya Stuart menggunakan HP milik Brian dan berpura-pura sebagai Brian. Lalu mengirimkan SMS ke Lenore untuk bertemu di apartemen Brian. Oke, kembali ke cerita. Stuart berencana pergi dari sana menggunakan pesawat jet. Untungnya, Brian datang di saat yang tepat dan menabrakkan mobilnya. Akhirnya, dia berhasil menyelamatkan putrinya. Polisi datang dan menangkap Stuart. Beberapa hari kemudian, Jimmy, Kim, dan Brian membicarakan tentang anak yang dikandung Kim. Brian bilang dia akan mensupport Kim 100%.